Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah dengan NIM 3332120, mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, kelas TK2B, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang perbedaan modulasi PWM dan modulasi FM. Dan saya akan membaginya ke dalam dua part. Part yang pertama, saya akan menjelaskan tentang modulasi PWM, dan part yang kedua, saya akan menjelaskan tentang modulasi FM. Yang pertama, modulasi PWM. Modulasi PWM merupakan metode untuk memanipulasi lebar pulsa high dan low pada sebuah gelombang kotak dengan frekuensi dan amplitudo yang tetap. Lebar pulsa dalam PWM disebut duty cycle atau siklus tugas yang dinyatakan dalam persen. Semakin tinggi duty cycle, maka lebar pulsa high-nya semakin lebar. Dan PWM juga merupakan sinyal digital yang umumnya digunakan dalam rangkaian kontrol. Sinyal ini diatur tinggi dan rendah dalam waktu dan kecepatan yang sudah ditentukan. Dalam modulasi PWM, lebar pulsa pembawa diubah-ubah sesuai dengan besarnya tegangan sinyal pemodulasi. Semakin besar tegangan sinyal pemodulasi atau informasi, maka semakin besar lebar pulsa yang dihasilkan. Dan saya akan menampilkan skematik rangkaian PWM. Rangkaian PWM yang saya tampilkan ini menggunakan IC 555, karena IC 555 mampu menghasilkan sinyal PWM saat diatur dalam mode astabil. Pada penjelasannya, terdiri dari 3 buah resistor, yaitu resistor sebesar 5,6 kilo ohm, 10 kilo ohm, dan 15 kilo ohm, dan terdiri dari 3 buah kapasitor, yaitu 10 mikrofarad, 0,1 mikrofarad, dan 0,1 mikrofarad. Sebelahnya resistor 5,6 kilo ohm, yaitu terdapat sebuah diode yang terhubung dengan power atau VCC yang nantinya akan diberikan tegangan sebesar 9 volt. Nah, terdapat sinyal input, yaitu sinyal carrier dan sinyal message yang masing-masing terhubung dengan ground. Kemudian output pada rangkaian PWM terhubung ke pin nomor 3. Dan saya akan mensimulasikannya menggunakan Proteus. Saya akan mengumpulkan semua komponen yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah IC 555, resistor, kapasitor, diode, saya akan meletakkan IC 55 di sini, dan pin 1 terhubung ke ground. Kemudian pin 2 terhubung dengan resistor. Resistor 5,6 kilo ohm dan diode. Menghubungkan resistor dan diode yang kemudian dihubungkan dengan pin nomor 2 dan pin nomor 5 terhubung ke resistor 10 kilo ohm. Dan sebuah kapasitor mikrofarad. Resistor tersebut dihubungkan ke ground. Kemudian kita gunakan power dengan nilai plus 9 volt dan menghubungkan pin nomor 4 ke power.
menghubungkan resistor ke power, kemudian menghubungkan diode ke power. Terdapat sebuah kapasitor bernilai 0,1 mikrofarad yang kemudian terhubung ke sinyal inputan, dan saya menggunakan Vsin sebagai sinyal inputannya. Ini untuk sinyal carrier, dan ini untuk sinyal message. Terhubung ke ground, kemudian terhubung ke ground. Selanjutnya, terdapat resistor 15 kilo ohm dan kapasitor 0,1 mikrofarad. Resistor 15 kilo ohm dan kapasitor 0,1 mikrofarad. Resistor dan kapasitor dihubungkan. Kemudian pin nomor 7 terhubung di antara resistor dan kapasitor. Dan kapasitor tersebut dihubungkan ke ground, kemudian pin nomor 6 dihubungkan ke pin nomor 7. Dan resistor 15 kilo ohm terhubung ke power 9 volt. Kemudian untuk gelombangnya saya menggunakan digital oscilloscope. Channel A terhubung dengan sinyal carrier, dan channel B terhubung dengan sinyal message, dan channel C terhubung ke sinyal PWM, output dari sinyal PWM. Dan saya mengatur untuk amplitudenya 10 dan frekuensinya 10.000. Untuk V2-nya amplitude 5, frekuensinya 1000. Dan kemudian di run. Berikut ini channel A merupakan gelombang dari sinyal carrier, dan channel B yang berwarna biru merupakan gelombang dari sinyal informasi, dan channel C yang pink itu merupakan gelombang dari output sinyal PWM. Saya akan menjelaskan prinsip kerja rangkaian PWM. IC 55 disambungkan dalam mode operasi monostabil. Mode operasi monostabil terjadi ketika output low tidak ada pemicu, namun ketika dipicu melalui pin kedua, output menjadi tinggi atau VCC untuk beberapa waktu. Pemicu atau trigger diterapkan melalui sirkuit pembeda untuk membuat pulsa menjadi tajam. Resistor pembeda terhubung ke VCC untuk menghasilkan pulsa pemicu negatif dan diode untuk menghindari lonjakan positif. Output ini dimodulasi menggunakan tegangan input yang diterapkan pada pin kontrol IC. Setiap kali pulsa pin pemicu menjadi rendah, output IC beralih ke tinggi, dan akibatnya terjadi discharge transistor yang terhubung ke pin 7. Jadi, ketika C2 mengisi melalui resistor 2, kapasitor ini terus mengisi hingga tegangan berada di atas tegangan kontrol input, di mana IC berubah statusnya. Dan sekarang outputnya menjadi rendah yang membuat transistor terjadi pengosongan. Oleh karena itu, lebar pulsa output ditentukan oleh tegangan kontrol. Saat proses terus berlanjut, sistem mendapatkan aliran pulsa terus-menerus yang dapat digunakan untuk kontrol motor ataupun yang lainnya.